Baik, kita lanjutkan pembahasan pada bagian kedua, di mana tadi pada bagian pertama kita sudah membahas tentang pengertian studi kelayakan. Pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang studi kelayakan proyek dari aspek pemasaran. Aspek pemasaran. Aspek pemasaran meliputi segmentasi, target, posisi. Kemudian sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen, manajemen pemasaran, dan implikasi pada studi kelayakan. Aspek pemasaran. Aspek pemasaran mencakup 3 kegiatan besar: penentuan segmen, target, dan posisi produk pada pasarnya. Yang kedua, kajian hal-hal utama pada konsumen potensial. Itu meliputi sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen. Yang ketiga, penentuan strategi, kebijakan, dan program pemasaran. Segmentasi, target, dan posisi. Segmentasi pasar. Pasar terdiri atas pembeli yang beda-beda, sehingga diperlukan segmentasi, misalnya segmentasi berdasarkan geografis, bangsa, negara, provinsi, kabupaten, kota, berdasarkan demografis, usia, gender, pendapatan, status sosial ekonomi, dan sebagainya. Berdasarkan psikografis, kelas sosial, gaya hidup, kepribadian. Berdasarkan perilaku itu lihat dari kesempatan, tingkat penggunaan, status kesetiaan, kesiapan membeli, dan sikap. Karakteristik pasar dapat diukur, dapat terjangkau, dan dapat dilaksanakan. Jadi terukur, terjangkau, dan terlaksana. Menetapkan pasar sasaran, targeting, dengan menelaah ukuran dan pertumbuhan segmen, dengan analisis data penjualan, proyeksi laju penjualan, dan margin laba berbagai segmen. Kemenarikan struktural segmen perlu dipelajari faktor-faktor struktural yang mempengaruhi daya tarik segmen dalam jangka panjang. Sasaran sumber daya kaitkan dengan segmen pasar. Pertimbangan kemampuan sumber daya penting bagi perusahaan. Menentukan posisi pasar melalui 3 langkah. Pertama, mengidentifikasi keunggulan kompetitif, yaitu nilai superior kepada sasaran terpilih. Sebuah perusahaan dapat membedakan tawarannya sehingga berbeda dengan tawaran pesaing. Kedua, memilih keunggulan kompetitif. Pilih satu keunggulan sebagai dasar bagi kebijakan penentuan posisi. Harus ditetapkan berapa banyak perbedaan dan perbedaan mana yang akan dipromosikan. Yang ketiga, mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi. Perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi yang diinginkan kepada konsumen pasar sasaran. Sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen. Sikap konsumen, faktor yang untuk meramalkan. Sikap memainkan peranan dalam membentuk suatu perilaku. Karakteristik sikap: memiliki objek atau tujuan, memiliki petunjuk, derajat, dan intensitas, memiliki struktur, dan dapat dipelajari. Sumber sikap: pengalaman pribadi dan pengalaman kelompok. Fungsi sikap: fungsi penyesuaian, fungsi pertahanan ego, fungsi pengekspresian nilai, dan fungsi pengetahuan. Komponen sikap: kognitif, afektif, dan perilaku. Perilaku konsumen adalah
tindakan langsung dalam mendapatkan, mengkonsumsi, serta menghabiskan produk, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut. Perilaku konsumen. Perilaku yang tampak dengan variabel jumlah pembelian, waktu, dan bagaimana konsumen melakukan pembelian. Perilaku yang tak tampak, persepsi, ingatan terhadap informasi, dan perasaan memiliki dari konsumen. Faktor utama yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen adalah faktor sosial budaya, kebudayaan, kelas sosial, referensi keluarga, dan faktor psikologis, motivasi, persepsi, proses belajar, kepercayaan, dan sikap. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara yang diterima dan yang diharapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen, mutu produk dan layanannya, kegiatan penjualan, pelayanan after sales, dan nilai-nilai perusahaan. Kepuasan terdiri atas kepuasan fungsional diperoleh dari fungsi suatu produk, dan kepuasan psikologi diperoleh dari atribut yang tidak berwujud. Konsumen terdiri atas konsumen eksternal, sudah diidentifikasi karena orang luar, dan konsumen internal yang melakukan proses selanjutnya dari pekerjaan sebelumnya. Langkah-langkah untuk mengendalikan kehilangan konsumen. Itu menentukan tingkat bertahannya konsumen. 2. Membedakan berbagai penyebab hilangnya konsumen dan menentukan penyebab utama yang bisa dikelola dengan baik. Memperkirakan keuntungan yang hilang dari konsumen yang hilang dan menghitung biaya untuk mengurangi tingkat kehilangan konsumen. Cara untuk mempertahankan konsumen, menyulitkan konsumen untuk mengganti pemasok dan memberi kepuasan yang tinggi. Atau pilihannya itu bisa dan atau. Untuk menciptakan loyalitas konsumen diperlukan strategi yang berwawasan hubungan kemitraan. Ada 5 tingkat hubungan kemitraan dengan konsumen, yaitu biasa, niaga menjual produk tetapi tidak ada komunikasi lagi. Reaktif, niaga meminta pelanggan untuk menghubungi jika ada keluhan. Bertanggung jawab, niaga menghubungi pelanggan untuk menanyakan kepuasan terhadap produk yang dibeli. Proaktif, niaga menghubungi pelanggan dari waktu ke waktu. Dan kemitraan, perusahaan bekerjasama dengan pelanggan. Manajemen pemasaran. Pemasaran meliputi keseluruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang bertujuan merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan produk yang akan memuaskan pembeli. Analisis persaingan, mengidentifikasi pesaing, menentukan sasaran pesaing, mengidentifikasi strategi pesaing, menilai kekuatan dan kelemahan pesaing, mengestimasi pola reaksi pesaing, dan memilih pesaing. 2. Bauran pemasaran produk barang, kebijakan produk, kebijakan harga, kebijakan distribusi, dan kebijakan promosi. Bauran pemasaran produk jasa ditambah 3 lagi, yaitu orang, bukti fisik, dan proses jasa itu sendiri. Hasil analisis. Hasil analisis untuk aspek pemasaran adalah suatu pernyataan layak atau tidak layak terhadap kelayakan proyek. Jika layak, maka analisis dilanjutkan untuk aspek-aspek yang lainnya. Jika tidak layak, perlu dilakukan kajian ulang yang realistik dan positif agar menjadi layak. Jika tidak ada jalan lain, maka dianjurkan proyek ini tidak dilanjutkan. Demikian bahasan kita tentang aspek pemasaran dari suatu studi kelayakan.
Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk latihan, terutama latihan membaca secara aktif. Jadi saudara telah pertanyaannya, lalu saudara cari jawabannya di mana saja, di teks ini atau di teks yang lain. 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana segmentasi target dan posisi produk ditetapkan? Yang kedua, bagaimana strategi bersaing ditentukan? Dan yang ketiga, bagaimana program pemasaran dianalisis melalui bauran pemasaran. Saya kira ini udah pertemuan keempat, saudara sudah memahami kemana harus dikumpulkan jawaban dari pertanyaan ini. Apa yang harus saudara lakukan, saya kira itu sama seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi demikian di pertemuan keempat ini kita sudah membahas tentang studi kelayakan, menyangkut pengertian, maksud, tujuan dari studi kelayakan. Kemudian aspek yang pertama yaitu aspek pemasaran juga kita sudah bahas pada bagian kedua materi ini. Jika masih ada pertanyaan yang saudara ajukan, silahkan ditulis di kolom komentar atau di forum diskusi pada online learning UHAMKA. Demikian untuk pertemuan keempat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.